Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Dapur Lezat Kakak Isal. Hari ini teman-teman kita akan membuat cemilan. Dikarenakan cuaca yang mendung, kayaknya sangat cocok kita buat cemilan yang gurih-gurih kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku akan membuat olahan dari tahu yang luarannya itu kriuk tapi lembut di dalamnya. Nah, ini adalah teman-teman tahu mangkok. Aku kasih nama tahu mangkok karena kita masukin ke dalam mangkok atau ke dalam cup seperti ini. Jadi rasanya sangat enak, sangat cocok untuk cemilan di sore hari. Buat teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak videonya sampai habis ya. Di sini aku menggunakan tahu putih 6 kotak kecil. Aku beli 3.000 dapat 6 kotak. Kemudian di sini ada daun bawang, daun seledri atau daun sop, bawang merah sama bawang putih yang udah aku haluskan. Kemudian ini ada 1 buah ukuran sedang wortel, aku parut pakai parutan keju, 1 butir telur. Kemudian di sini ada 1 bungkus ladaku dan royco ayam 1 bungkus, dan ada cabai rawit. Buatannya, sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar tahunya. Nah, kemudian kita akan hancurkan tahunya. Teman-teman boleh pakai sendok kayak aku, atau teman-teman mau hancurin pakai tangan juga boleh. Kita hancurin sampai halus ya teman-teman. Nah, hari ini aku akan membuat olahan tahu karena tahu itu banyak sumber vitaminnya ya teman-teman. Nah, tahu ini juga termasuk cemilan sehat yang harus kita konsumsi ya teman-teman, dan juga bisa untuk cemilan untuk anak-anak. Oke, ini udah halus ya teman-teman, ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bawang merah sama bawang putih yang udah kita haluskan. Kita pecahkan 1 butir telur. Nah, kemudian kita akan masukkan 1 bungkus ladaku dan 1 bungkus royco ayam. Untuk lada ini teman-teman nggak harus pakai yang sachet kayak gitu ya, teman-teman juga boleh pakai lada yang biji lada yang bulat tuh, itu teman-teman haluskan kemudian masukkan. Nah, kemudian kita campur sampai bumbunya ini tercampur rata dengan tahunya. Oke, setelah tercampur, sekarang kita akan masukkan garam, jangan ketinggalan teman-teman. Dan kita masukkan parutan wortel. Kita masukkan daun bawang sama daun sopnya. Untuk daun bawang sama daun sop, teman-teman usahakan potongnya kecil-kecil ya teman-teman. Nah, biar menyatu dengan adonan tahunya. Nah, jadi buat teman-teman yang ataupun yang punya anak balita ya, anak kecil yang nggak suka makan sayur, dengan begini, ini kita udah makan sayur sama tahu sekalian. Jadi rasanya udah lebih enak. Nah, kita campur sampai tercampur merata ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke step berikutnya. Tahunya akan kita masukkan ke dalam cup seperti ini. Nah, dan kita akan olesin sedikit minyak supaya tahunya tidak lengket atau mudah lepas ketika kita kukus nanti. Nah, di sini aku udah siapkan cetakan bolu kecil, bolu kukus aku. Jadi kalau misalnya cupnya nggak cukup, nanti aku harus pakai ke sini. Nah,
tapi sebaiknya teman-teman pakai cup es krim ini aja ya, karena kalau pakai cup es krim itu memudahkan kita saat kita masukkan cabenya nanti. Jadi terlihat lebih rapi kayak gitu ya teman-teman. Oke, setelah semuanya kita olesin minyak, kemudian kita masukkan adonan tahunya ke dalam cup. Nah, untuk ukurannya sendiri ini sesuai selera ya teman-teman. Teman-teman mau buat ukuran besar atau ukuran kecil. Nah, kalau aku buatnya ukuran sedang aja, jadi cupnya nggak penuh. Dan sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman supaya padat di bawahnya. Dan masukkan cabai rawit di tengahnya. Seperti ini, lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Udah selesai. Akan kukus 7-10 menit dengan api sedang ya teman-teman. Nah, ini udah matang dan kita tunggu dingin dulu. Sekarang kita akan membuat bumbu untuk menggoreng tahunya. Di sini aku kasih kunyit 1 sendok teh dan aku masukkan tepung serbaguna 1 bungkus. Dan untuk kunyit ini teman-teman kalau nggak suka boleh di skip ya. Ini tepung terigu biasa, aku masukkan 1 sendok supaya banyak. Takutnya nanti nggak cukup untuk adonan celupannya. Tapi kalau teman-teman nggak suka mau pakai tepung serbaguna aja boleh. Untuk kunyitnya ini aku supaya warna tahunya itu lebih bagus kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak suka boleh di skip aja. Nah, untuk air adonannya ini juga ukurannya teman-teman kira-kira aja ya. Kira-kira jangan terlalu kental atau jangan terlalu encer. Nah, kira-kira adonannya itu agak berat, itu udah cukup ya teman-teman. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan lepasin tahunya dari cupnya. Ini masih hangat teman-teman. Nah, jadi kalau kita taruh minyak, ini mudah lepas ya teman-teman. Kita lepas semua. Ini panas teman-teman, ketika tahunya jatuh di tangan aku itu masih panas banget ya. Nah, kita lepasin sampai semuanya habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu dan hidupkan tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari aku. Sekarang kita panaskan minyak teman-teman, ini untuk apinya sedang aja. Nah, kita goreng dalam keadaan minyaknya udah benar-benar panas ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita celupin. Kita celupin semuanya, tahunya semuanya harus terkena tepungnya. Kemudian kita akan goreng di minyak yang udah panas ya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari Dapur Lezat Kakak Isal. Dan jangan lupa juga di like kalau videonya bermanfaat dan kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga di share ya teman-teman supaya lebih bermanfaat lagi video ini. Dan ini teman-teman kita akan goreng sampai kuning kecoklatan. Jangan dibolak-balik karena tahu ini dia nggak terlalu keras kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekali aja dibaliknya. Seperti ini teman-teman, ini aromanya harum banget, gurih. Nah, untuk cabenya juga kita udah kukus, sudah digoreng, jadi waktu kita makan cabenya nggak terasa mentah lagi ya teman-teman. Jadi udah enak, udah menyatu dengan tahunya. Ini kalau mau dibuat ide jualan juga sangat keren ya teman-teman. Jadi bisa dijual 1000-an, pasti diburu pelanggan ini teman-teman. Nah, ini warnanya udah bagus, udah matang, kriuknya juga udah kelihatan. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman.
Nah, ini dia tahu mangkoknya sudah jadi, teman-teman. Wow. Tuh tahunya matang, yang lainnya teman-teman bisa lihat di luar hujannya deras banget ya, say. Oke, ini tahunya udah matang sempurna, udah matang semua. Sekarang waktunya kita sajikan. Nah, seperti inilah teman-teman hasil tahu mangkok yang aku buat hari ini. Cuma modal 3000 tahu dan 1 butir telur, kita buat cemilan yang super enak ya teman-teman. Nah, kalau kita keluar belinya hujan-hujan susah payah, kemudian juga makanannya nggak tentu sehat. Jadi kita buat sendiri lebih sehat, lebih bergizi, lebih enak ya teman-teman. Jadi teman-teman aku nggak bisa cicipin karena ini masih panas banget. Ini jumlahnya 15, dari 3000 tahu dapat 15 mangkok tahu yang super enak. Buat teman-teman selamat mencoba, semoga suka sama videonya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye.